Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi, siang dan malam ya. Ya, kapan nanti YouTube ini akan ditonton ya. Jadi salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita. Kita kembali ke channel YouTube-nya Kuliah Digital ya, bersama Destanul Aulia, SKM, MBA, MAJ, PhD. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang model jaminan sosial di berbagai negara dan membandingkannya dengan jaminan sosial di Indonesia. Ya, nanti kita lihat bagaimana pengalaman-pengalaman negara tersebut. Para mahasiswa, para profesi bidang kesehatan, mungkin untuk memulai topik ini, kita akan mendiskusikan sesuatu yang penting, yaitu mengapa model jaminan sosial berbeda di setiap negara. Jadi negara-negara yang kita sebut pada topik di atas itu mempunyai model jaminan sosial yang berbeda-beda, sehingga memunculkan pertanyaan, mengapa model jaminan sosial itu berbeda setiap negara. Jadi pembentukan model jaminan sosial ini muncul dalam konteks sejarah, dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda. Jadi konteks inilah yang akan mempengaruhi model jaminan sosial di berbagai negara. Namun demikian, boleh kita katakan tidak ada satu model yang paling sempurna, karena setiap negara itu memilih sistem yang paling sesuai dengan kondisi internalnya. Jadi para mahasiswa, para profesi di bidang kesehatan, secara umum variasi model jaminan sosial itu dipengaruhi oleh 6 faktor utama. Yang pertama adalah faktor sejarah atau historical path dependency, kemudian ideologi politik yang dominan di negara tersebut, kemudian struktur ekonominya dan tenaga kerjanya. Berikutnya ialah kapasitas fiskal dan administrasi negara, budaya, nilai sosial, dan preferensi publik. Dan yang keenam adalah kematangan sistem politik dan kelembagaan. Jadi 6 faktor utama ini itu merupakan penentu variasi model jaminan sosial di berbagai negara. Jadi para mahasiswa dan para profesi bidang kesehatan, kalau kita lihat dari sisi sejarah, jadi model jaminan sosial itu akan mengikuti alur sejarah di masing-masing negara. Contoh misalnya di Jerman ya, itu mengembangkan model Bismarck pada abad ke-19 untuk mengatasi keresahan pekerja. Karena pada saat itu model inilah yang digunakan karena dia berdasarkan atau berbasis asuransi pekerja formal. Nah, itu di Jerman. Kemudian di Inggris pasca Perang Dunia Kedua, mereka mengembangkan model Beveridge, di mana model ini berbasis pajak karena negara ingin menjamin semua rakyat setelah masa Perang Dunia Kedua. Kemudian contoh lain di Kuba,
mengadopsi model sosialis karena orientasi politik pasca revolusi. Jadi memang para mahasiswa sejarah itu menentukan ya model apa yang dipilihnya dalam jaminan sosial. Tapi di sini intinya model sosial suatu negara itu akan lahir dari konteks sejarah dan transisi politik pada masanya. Jadi kalau kita mau melihat masa depan jaminan sosial itu, atau sebenarnya kalau kita mau melihat ke depan, kita juga tidak boleh melupakan sejarah. Ini penting ya, supaya menjadikan penguatan bagi kita asal usul itu ya. Jadi dengan mengetahui, dengan mempelajari sejarah, jadi kita punya pemahaman apa yang menjadi dasar untuk dibuatnya model jaminan sosial. Jadi Jerman, Inggris, Kuba, dan lain-lainnya itu menentukan sejarah. Dan ini menarik ya sebenarnya para mahasiswa, jika kalian pun akan melakukan penelitian-penelitian di bidang jaminan sosial dari perspektif sejarah ya. Jadi kalau saat ini kita lihat perspektif sejarah itu juga banyak digunakan di bidang kesehatan masyarakat ya. Contoh misalnya bagaimana penjajah menata sebuah kota di suatu negara yang tatanannya itu bisa kita kenal pada masa-masa dulunya. Artinya proses saat ini itu ada karena proses dahulunya ada. Berikutnya apa yang saya jelaskan tadi nanti Anda bisa membaca pada beberapa jurnal yang relevan ya. Di antaranya ialah The Global Social Insurance Movement since the 1880 ya, 1880 ya, yaitu Journal of Global History. Saya memastikan bahwa jurnal ini terindeks Scopus ya. Jadi kalau para mahasiswa, para profesi ingin mendapatkan pemahaman yang utuh, ingin mendapatkan literatur yang tervalidasi, ada baiknya menggunakan literatur yang sudah Scopus ya. Jadi artikel ini fokus untuk menelusuri gerakan jaminan sosial global sejak 1880. Dimulai dari Jerman, Bismarck, lalu menyebar ke Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lainnya, dan negara berkembang. Ini dalam catatan Cambridge University Press and Assessment. Kemudian apa relevansinya? Artikel ini sangat cocok ya untuk menjelaskan bahwa model jaminan sosial di tiap negara itu lahir dari momentum sejarah yang berbeda-beda. Mungkin dari konteks industrial, dalam konteks perang, dan dalam konteks krisis ekonomi. Kemudian ada lagi jurnal yang relevan. Ini mungkin relevan bagi para mahasiswa untuk mengkaji bagaimana perkembangan di Indonesia, yaitu apa yang dibuat oleh Murphy pada tahun 2019 tentang The Historical Development of Indonesian Social Security. Jadi jurnalnya ialah Asian Journal of Social Science. Ini jelas-jelas Scopus Index, fokus mengupas perkembangan historis sistem jaminan sosial di Indonesia dari masa kolonial, Orde Baru, hingga lahirnya sistem jaminan sosial nasional dan BPJS. Ini ada di JS Store. Kemudian apa relevansinya? Ini apa ya? Kita katakan satu yang menarik ya, karena bagian-bagian ini akan membahas Indonesia sebagai kasus dan ingin menunjukkan bagaimana desain BPJS sekarang yang merupakan hasil kompromi politik dan sejarah yang panjang. Jadi bukan desain yang muncul secara tiba-tiba ya para mahasiswa ya. Saya berharap nanti para mahasiswa bisa dan para profesi bisa mengambil model jurnal ini, mau mendownload jurnal ini dan bisa membacanya. Kemudian yang berikutnya ada faktor ideologi politik yang dominan ya. Jadi model jaminan sosial itu juga tentunya sangat dipengaruhi oleh orientasi politik negara.
Jadi seperti yang kita ketahui para mahasiswa dan para profesi kesehatan, negara-negara sosialis itu lebih cenderung membuat model yang universal, di mana negara sebagai penyedia utama. Contohnya di Kuba ya, para mahasiswa ya. Jadi ada layanan gratis. Jadi negara itu menjaga pemerataan. Kemudian ada lagi orientasi politik negara welfare liberal ya. Jadi ini konsep minimal universal dan sisanya akan dikelola oleh swasta. Contohnya Inggris dan Australia. Jadi pemerintahnya menyediakan layanan dasar, namun memberi skup yang cukup luas juga untuk sektor swasta. Dan ketiga adalah model, sebentar ya, ini jaringannya tiba-tiba melemah. Negara korporatis atau konservatif ya. Jadi ini sebuah konsep asuransi sosial berbasis pekerja tadi. Contoh di Jerman dan di Prancis ya. Jadi ada hubungan kerja dan kontribusi iuran di sini menjadi basis yang utama dalam perlindungan sosial. Nah, implikasinya para mahasiswa dan para profesi bahwa ideologi itu akan menentukan seberapa besar negara itu terlibat, bagaimana pembiayaan dilakukan, dan siapa yang menjadi target utamanya. Jadi itulah yang mempengaruhi variasi pemilihan model jaminan sosial, yaitu ideologi politik yang dominan. Berikutnya ialah struktur ekonomi ya, dan tenaga pekerja. Jadi model jaminan sosial dipilih berdasarkan kemampuan negara mengumpulkan dana dan komposisi pasar pekerjanya. Seperti yang kita lihat pada model Bismarck, ya, ini cocok untuk pekerja formal yang besar ya. Ini dilakukan di Jerman dan di Prancis, di mana iuran pekerja atau pemberi kerja itu stabil ya. Kemudian ada model pajak, ini model pajak yang universal, di mana lebih cocok ini dilakukan jika sektor informalnya besar. Contohnya di Inggris ya, beverage, atau di Malaysia. Kemudian jika fiskal negara itu kuat, maka layanan publik bisa dibuat gratis. Contohnya di Australia dan Kuba. Dan di Indonesia adalah sektor informal besar. Dan di Indonesia lebih cenderung menggunakan model kombinasi antara iuran dan subsidi APBN. Jadi ini adalah pilihan yang paling realistis. Kemudian yang berikutnya ialah kapasitas fiskal dan administrasi negara. Jadi negara dengan administrasi yang kuat dan pendapatan pajak tinggi ini tentunya dapat menjalankan sistem yang sangat komprehensif ini. Seperti Swiss ya, dapat mengatur asuransi swasta secara ketat karena sistem administrasinya terbaik dan unggul ya. Kemudian kita lihat Prancis dan Inggris dapat mendanai sistem yang cukup luas karena berbasis pajak yang kuat. Sebaliknya para mahasiswa dan profesi kesehatan, negara dengan kapasitas administrasi yang lebih rendah ini cenderung untuk memilih skema yang sederhana. Ini misalnya asuransi sosial pekerja saja ya, dan lebih mengandalkan subsidi langsung ketimbang mekanisme kompleks. Kemudian yang kelima adalah budaya, nilai sosial, dan preferensi publik. Tentunya di sini para mahasiswa dan profesi kesehatan, setiap negara itu memiliki nilai sosial ya, di mana nilai sosial ini akan mempengaruhi model perlindungan sosial. Sebagai contoh misalnya negara-negara yang menekankan solidaritas yang kolektif ya, di mana sistem universal pajak lebih dominasi ya. Contohnya di Inggris dan di Australia. Kemudian negara yang menghargai pilihan individu, ini sistem multi payer atau swasta. Contohnya di Swiss yaitu mandatory private insurance. Kemudian negara yang menekankan gotong royong atau community based hybrid model. Ini banyak negara-negara di Asia Tenggara, termasuklah negara kita Indonesia. Jadi para mahasiswa, budaya itu menentukan bagaimana rakyat menerima atau menolak sistem tertentu. Dan ini yang terakhir yang menentukan variasi pemilihan model terhadap jaminan sosial,
yaitu kematangan sistem politik dan kelembagaan. Jadi negara-negara yang memiliki sistem politik yang stabil, negara-negara yang memiliki pemerintahan yang efektif, negara-negara yang memiliki birokrasi profesional, itu biasanya mengelola sistem jaminan sosial yang kompleks dan menyeluruh. Tapi sebaliknya, negara-negara yang dalam transisi politik, negara-negara yang masih menghadapi konflik of interest, negara-negara yang tidak stabil fiskalnya, maka akan memiliki model yang lebih sederhana dan cenderung fragmentasi ya, atau fragmentaris ya. Nah, kemudian mahasiswa dari 6 tadi variabel yang menentukan itu, kemudian ada lagi 8 prinsip utama yang menjadi dasar pemilihan model jaminan sosial itu. Yang pertama itu ialah bagaimana keberlanjutan fiskal. Jadi di sini apakah negara itu mampu membiayai keberlanjutannya. Jangan hanya membiayai saat ini dan berikutnya tidak dibiayai lagi. Kemudian bagaimana struktur tenaga kerja, apakah banyak pekerja formal atau informal, bagaimana legitimasi politik, apakah masyarakat dan elit politik mendukung, bagaimana kapasitas administrasi, apakah pemerintah mampu mengelola iuran, bagaimana nilai-nilai sosial, universitas atau berbasis kontribusi, bagaimana sumber daya ekonomi, pendapatan pajak, daya dukung fiskal, kebutuhan demografi, penuaan penduduk, tingkat kemiskinan, dan bagaimana warsa sejarah, apakah sistem yang lama masih relevan. Baik mahasiswa, itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Saya berharap pertemuan ini atau bahan-bahan yang disampaikan ini menjadi pemicu bagi kita untuk bisa melihat lebih dalam bagaimana sebuah negara itu membentuk jaminan sosialnya. Dan pertimbangan-pertimbangan tadi adalah merupakan variabel yang penting untuk menguatkan konsep jaminan sosial di negara itu. Namun tidak adalah konsep jaminan sosial yang paling sempurna, tapi mendekati apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.